Beragam cara dilakukan untuk mendulang amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota Polres Kulon Progo, Yogyakarta yang menjadi guru mengaji bagi anak-anak. Ya, sementara itu prihatin dengan kondisi anak-anak yang tidak memiliki tempat belajar mengaji. Seorang bintara polisi terpanggil untuk menjadi guru ngaji di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Inilah keseharian Aibda Andrianto Widodo, personel unit SIM Satlantas Polres Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekilas ia tampak tak berbeda dengan anggota Polri lainnya. Namun selain mengabdikan diri kepada negara, Andri juga mengabdikan diri pada jalan agama. Setiap sore setelah pulang bertugas, Andri menuju masjid yang tak jauh dari rumahnya. Di Masjid Nurul Haq, Kelurahan Margosari, Kapanewon, Pengasih, Andri menjadi guru mengaji bagi anak-anak. Mengajar anak-anak mengaji telah dilakoni Andri sejak beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini ia jalani berangkat dari kepedulian melihat anak-anak yang selalu bermain di masjid, namun tak ada yang mengajar belajar membaca Al-Quran. Terinspirasi maksudnya dari anak-anak yang berkumpul namun tidak ada yang mengajar, hanya bermain saja. Kemudian kita inisiatif untuk mengajar anak-anak. Namun karena kesibukan kita, maksudnya pulangnya sore, jadi kita ambil waktu di malam hari setelah maghrib sampai dengan isya. Jadi tidak mengganggu waktu belajar adik-adik juga. Setelah sholat maghrib, habis isya malam Sabtu, dan waktunya libur untuk Sabtu. Jadi kita inisiatif untuk mengajar mereka tentang baca tulis Al-Quran atau membaca Al-Quran. Setidaknya ada 15 hingga 20 anak yang menjadi murid mengaji. Andri juga tak memungut biaya bagi anak-anak yang belajar mengaji. Belajar apa, Dek? Al-Quran. Udah sampai ayat berapa? 28. Suka, Dek, belajar Al-Quran ya. Tapi mudah nggak untuk menerima pelajaran dari Pak Andre? Diajari apa aja, Dek? Terus apa lagi? Al-Quran. Di luar bulan suci Ramadan, Andri mengajar mengaji anak-anak seminggu sekali, yakni setiap hari Jumat malam. Selain itu, Andri juga diminta mengajar mengaji di beberapa masjid dan musola lainnya, serta menjadi khotib salat Jumat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Inilah sosok polisi Aibtu Amirullah, anggota Polres Bangkalan yang juga merangkap sebagai seorang ustadz atau guru ngaji bagi anak-anak di Taman Pendidikan Al-Quran salah satu perumahan di Desa Mertajisah, Bangkalan. Setiap petang usai berdinas, secara sukarela, ia mengajar keagamaan bagi anak-anak di lingkungannya. Kegiatan sosial keagamaan ini biasanya dimulai dengan membaca sholawat bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu, aktivitas mengajar mengaji bagi anak-anak dimulai hingga selesai saat tiba waktu sholat isya. Langkah ini ia lakukan bersama dua remaja setempat setelah prihatin melihat anak-anak tidak memiliki tempat belajar mengaji. Bagi Aibtu Amirullah, dengan aktivitas ini ia bisa menularkan kemampuannya membaca Al-Quran kepada orang lain, terutama bagi anak-anak di usia dini. Awalnya saya mempunyai tempat, pada saat main ke sana ternyata banyak anak yang belum mengaji. Jadi akhirnya saya terbawa ke sana, kasihan kenapa sih masih ada anak kecil-kecil yang belum mengaji. Aibtu Amirullah berharap anak-anak tersebut nantinya juga dapat menularkan kemampuan membaca Al-Qurannya kelak pada orang lain, agar menjadi amal dan pahala jariah sebagaimana dalam ajaran agama Islam. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, biasanya santri di pondok pesantren mengaji kitab kuning menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Ya, namun di salah satu pondok modern di Jombang, Jawa Timur, santri diajarkan kitab kuning menggunakan bahasa Inggris. Beginilah suasana ngaji kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Aqobah International School di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebagaimana Pondok Pesantren Salaf, Pondok Pesantren Al-Aqobah ini juga mengajarkan kitab-kitab kuning kepada para santrinya. Bahkan meski yang diajarkan adalah kitab kuning, namun para santri ternyata hanya membawa laptop untuk mengikuti pembelajaran. Materi kitab kuning sudah tersimpan di dalam laptop sehingga saat Ustadz menjelaskan, para santri hanya tinggal menuliskan maknanya saja. Actually, I'm very excited and happy because I think that bilingual is very useful to us, maybe for the Islamic religion, we can share our Islamic religion to other country. We learn here and then we speak at the technology, or maybe we use the laptop, the technology now to share our religion, our Islamic religion, to purify and rahmatan lil alamin to this universe. Not allowed to drink from Fajar up to the Melalui metode ini diharapkan setelah lulus para santri tidak hanya bisa melanjutkan studi atau menjadi pendakwah di dalam negeri saja, tapi juga ke bagian negara lainnya. Jadi alhamdulillah di Aqobah International School ini para santri kita explore, kita gali betul kemampuan mereka dari berbagai macam aspek. Salah satu tradisi yang di pesantren yakni baca kitab kuning kita improve, kita kembangkan dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Karena kita melihat sebagai seorang santri tantangan global itu semakin banyak dan semakin menuntut mereka untuk menguasai skill tatkala mereka lulus sehingga bisa berkiprah di masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Kitab-kitab kuning yang diajarkan antara lain fikih, akidah, akhlak, ilmu sosial, dan kemasyarakatan atau muamalah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.